Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023. Bacaan pertama diambil dari kitab Kejadian, dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Markus. Sebelum kita merenungkan kedua bacaan hari ini, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali hadir menghadap hadirat-Mu untuk memohon bantuan-Mu, penyelenggaraan ilahi-Mu untuk diri kami. Buka hati pikiran kami. Semoga dengan rahmat kebijaksanaan-Mu kami menimba begitu banyak kebijaksanaan di dalam sabda-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sejak awal mula Tuhan menciptakan atau mendesain karya ciptaannya yang begitu indah dan mengagumkan ini dengan tujuan mulia, dengan tujuan yang baik, yakni kebaikan makhluk hidup ciptaan Allah sendiri. Maka alam semesta beserta isinya, khususnya manusia, itu diciptakan sedemikian rupa. Bahkan manusia diciptakan menurut citra Allah agar sama atau berjalan harmoni, agar semua ciptaan-ciptaan di dunia ini berjalan harmoni. Munculnya ketidakharmonisan karena apa? Karena manusia kemudian menggunakan kebebasannya dengan tidak taat pada perintah Allah. Mereka jalan dengan pola pikirnya sendiri. Mereka jalan dengan kehendak bebasnya sendiri, yang tidak searah dengan maksud awal Allah menciptakan manusia ini. Malah justru manusia saling mencederai, saling melukai, dan segala perbuatan mereka, seperti yang kita renungkan kemarin, berbuah pada kejahatan. Maka air bah sebagai simbol pelenyapan manusia, manusia yang tidak taat, diturunkan ke atas dunia ini. Namun Allah tidak kemudian membinasakan begitu saja ciptaan. Maka Allah tetap mengasihi manusia dengan memberikan perintah kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera. Nah, hal yang serupa kemudian nampak di dalam bacaan Injil hari ini, bahwa manusia itu jalan dengan pola pikirnya sendiri yang tidak searah dengan kehendak Allah. Tampak di dalam bacaan Injil Markus. Ketika itu Yesus mengajarkan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Namun apa yang terjadi? Petrus menarik Yesus lalu menegurnya. Sebaliknya, Yesus pun menegur para murid dan Petrus pada saat itu dengan mengatakan, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Artinya bahwa Yesus mengingatkan kepada para murid, bahkan ini berlaku untuk diri kita. Hati-hati dengan gerak perasaanmu, hati-hati dengan gerak pikiranmu, karsamu, kehendakmu. Selidiki batinmu, apakah searah dengan rancangan atau kehendak Allah, agar segala-galanya menjadi baik adanya. Atau dengan kata lain, baiklah kita sehati, sejiwa, sepikiran dengan rancangan-rancangan Allah, dengan kehendak Allah, agar segala-galanya harmoni. Ya, sebagaimana maksud awal semesta ini beserta segala isinya, bahkan manusia yang diciptakan secitra dengan Allah itu kemudian hidup harmoni di dunia ini, agar segala-galanya menjadi baik. Maka mari kita ciptakan diri kita, kita latih diri kita agar karsa kita, kehendak kita, pikiran kita, maksud hati kita itu searah dengan ajaran-ajaran semangat Injil, dengan kehendak Allah sendiri. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menerangi akal budi kami untuk menimba rahmat kebijaksanaan-Mu melalui sabda-Mu yang kami renungkan pada awal pagi hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk taat kepada kehendak-Mu. Buatlah kami mampu menimba kebijaksanaan-Mu. Buatlah hati kami searah. Buatlah hati kami
taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami betul-betul hidup harmoni di dunia ini, saling mencintai, saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.